Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman selalu ada di lindungan Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari segala penyakit serta virus corona. Yang terhormat Bapak Arif Abdul Haq, SSI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi Pendidikan dan teman-teman algebra yang saya banggakan. Sebelumnya, kami panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita semua bisa berdiskusi hari ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, beserta umatnya. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nikmatul Azizah. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip manajemen mutu sesuai ISO. Suatu sistem manajemen mutu ISO 9001 tahun 2008 dibangun atas 8 prinsip. Apa saja sih 8 prinsip itu? Nah, saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama, fokus kepada pelanggan atau customer focus. Suatu organisasi atau perusahaan pasti bergantung pada pelanggan atau customer. Oleh karena itu, suatu organisasi atau perusahaan harus fokus kepada hal-hal yang berkaitan dengan pelanggannya, seperti melakukan observasi untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan pelanggannya, baik di masa sekarang ataupun di masa mendatang. Kemudian, menentukan dan menetapkan tujuan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggannya. Kemudian melakukan survei tentang kepuasan pelanggan untuk menjadi bahan perbaikan ke depannya. Dan masih banyak lagi hal-hal yang bisa dilakukan suatu organisasi atau perusahaan sesuai dengan sistem manajemen mutu ISO. Kemudian prinsip yang kedua, kepemimpinan atau leadership. Pemimpin merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu organisasi. Keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan ditentukan dari kemampuan pemimpinnya untuk memimpin suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, seperti pemimpin harus menentukan dan menetapkan suatu tujuan dan arah dari organisasi atau perusahaan. Pemimpin harus membangun visi yang jelas atau untuk suatu organisasinya atau perusahaannya. Kemudian memberikan pelatihan kepada karyawan agar karyawannya terlibat secara penuh untuk mencapai tujuan dari organisasi atau perusahaan tersebut. Kemudian prinsip yang ketiga, peningkatan berkelanjutan atau continual improvement. Peningkatan yang berkelanjutan menjadi salah satu tujuan yang penting dalam suatu organisasi atau perusahaan. Suatu organisasi atau perusahaan tidak boleh puas dengan hasil yang dicapai, harus selalu meningkatkan performanya dari tahun ke tahun. Nah, hal-hal yang harus dilakukan oleh suatu organisasi atau perusahaan berdasarkan sistem manajemen mutu ISO 9001 tahun 2008 yaitu melakukan pemeriksaan sistem atau melakukan kegiatan audit, kemudian mengadakan rapat khusus yaitu rapat tinjauan manajemen, dan masih banyak lagi. Kemudian yang keempat, keterlibatan orang-orang atau involvement of people. Keterlibatan orang-orang di sini contohnya keterlibatan karyawan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian peran aktif karyawan dalam suatu organisasi atau perusahaan itu sangat penting untuk keberhasilan implementasi sistem manajemen mutu. Nah, hal yang harus dilakukan berdasarkan prinsip manajemen mutu ini, setiap karyawan harus mengetahui dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam organisasi atau perusahaan. Kemudian setiap karyawan juga harus mengetahui pentingnya terlibat dalam suatu organisasi. Selanjutnya yang kelima, prinsip yang kelima, pendekatan proses atau process approach. Suatu hasil yang ingin dicapai akan lebih efisien apabila sumber daya dan aktivitas yang saling berkaitan dilakukan dalam satu proses. Maka, dalam sistem manajemen mutu ISO 9001 tahun 2008 ini, yang terpenting adalah proses, bukan hasil. Nah, hal yang harus dilakukan suatu organisasi berdasarkan prinsip ini adalah melakukan evaluasi resiko, konsekuensi, dan dampak dari semua kegiatan yang dilakukan dalam organisasi atau perusahaan. Kemudian fokus pada beberapa faktor seperti sumber daya, bahan-bahan, dan metode yang digunakan untuk meningkatkan kegiatan dalam organisasi atau perusahaan. Kemudian prinsip yang keenam, pendekatan sistem untuk manajemen atau system approach to management. Suatu tujuan organisasi atau perusahaan akan tercapai dengan efektif dan efisien apabila mengidentifikasi
memahami, dan mengelola proses yang saling berkaitan dengan sebagai suatu sistem. Nah, hal yang harus dilakukan suatu organisasi itu berdasarkan prinsip ini adalah selalu meningkatkan sistem dengan melakukan evaluasi, melakukan penataan sistem dengan cara efektif dan efisien, kemudian memahami keterkaitan antara proses dalam suatu sistem, antar proses dalam suatu sistem. Kemudian prinsip yang ketujuh, pendekatan secara nyata untuk membuat keputusan atau factual approach to decision making. Keputusan yang efektif adalah keputusan yang berasal dari data dan informasi yang dianalisis dengan baik. Jadi, hal yang harus dilakukan dari suatu organisasi berdasarkan prinsip ini adalah memastikan data dan informasi yang didapat adalah nyata dan akurat, kemudian melakukan analisis data dengan menggunakan metode yang valid, dan membuat suatu keputusan dan mengambil tindakan berdasarkan analisis data yang nyata atau faktual. Kemudian, prinsip yang terakhir atau yang ke-8, hubungan saling menguntungkan dengan supplier atau lembaga atau toko yang memenuhi kebutuhan sekolah kita, atau mutually beneficial supplier relationship. Hubungan suatu organisasi atau perusahaan dengan supplier atau pemasoknya adalah saling ketergantungan. Hubungan ini saling menguntungkan untuk mencapai target suatu organisasi atau perusahaan. Jadi, hal yang harus dilakukan suatu organisasi atau perusahaan berdasarkan prinsip ini adalah membangun hubungan yang baik dan seimbang dengan para supplier atau pemasoknya untuk mendapat keuntungan hingga jangka panjang. Kemudian, melakukan evaluasi dan seleksi pada semua supplier atau pemasok untuk mengetahui supplier atau pemasok yang berpengaruh terhadap hasil produk. Selanjutnya ada sistem manajemen mutu ISO. Yang pertama ada umum. Penggunaan suatu sistem manajemen mutu merupakan suatu keputusan strategis pada sekolah. Rancangan dan penerapan sistem manajemen mutu di sekolah ditentukannya dipengaruhi oleh yang pertama lingkungan sekolah, perubahan-perubahan dalam lingkungan sekolah, serta hal-hal terkait dengan lingkungan sekolah. Yang kedua, kebutuhan sekolah yang terus meningkat dan bervariasi. Yang ketiga, peningkatan pada prestasi lulusan, dedikasi, SDM yang diberikan oleh sekolah. Yang keempat, proses perencanaan sekolah yang diterapkan. Yang kelima, ukuran serta struktur sekolah. Nah, tujuan SMM ISO bukanlah untuk menyeragamkan struktur sistem manajemen mutu atau menyeragamkan dokumen di sekolah. Nah, persyaratan sistem manajemen mutu yang diterapkan dalam standar internasional ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan-persyaratan produk mutu sekolah yang mengacu pada 8 standar pendidikan khusus di negara kita, yaitu Indonesia. Jadi, informasi yang disebut catatan adalah panduan dalam memahami atau klarifikasi persyaratan yang terkait. Nah, prinsip-prinsip manajemen mutu yang ditetapkan dalam SMM ISO 9001/2008 dengan berbagai pertimbangan pada peningkatan serta pengembangan standar internasional. Yang selanjutnya ada pendekatan proses. Nah, untuk pendekatan proses sekolah perlu memahami bahwa standar internasional ini merupakan mempromosikan serta mengembangkan pendekatan proses pada saat sekolah melalui penerapan dan peningkatan efektivitas suatu sistem manajemen mutu. Tujuannya ialah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan cara memenuhi persyaratan pelanggan
Agar sekolah bisa berfungsi dengan efektif, maka sekolah harus menerapkan dan mengelola aktivitas-aktivitas yang saling berkaitan. Aktivitas atau sekumpulan aktivitas tersebut menggunakan sumber daya, kemudian mengelolanya agar mampu mengubah masukan-masukan menjadi keluaran atau output yang dapat dipertimbangkan sebagai suatu proses perencanaan pengembangan sekolah. Pada umumnya, seringkali output dari suatu proses secara langsung merupakan masukan-masukan yang sangat berharga untuk proses perencanaan sekolah berikutnya. Penerapan suatu sistem yang memperoleh proses-proses sekolah dalam menjalankan perencanaannya serta identifikasi dan interaksi antar sekolah, antar proses-proses tersebut dan pengelolaannya untuk menghasilkan suatu hasil yang diinginkan oleh sekolah. Ini yang disebut dengan pendekatan proses. Keuntungan menerapkan prinsip pendekatan proses ialah pengendalian yang terus-menerus berkelanjutan dalam memastikan kelangsungan antara proses-proses SDM dalam sistem proses perencanaannya, termasuk kombinasi interaksinya, komunikasinya, baik internal maupun eksternal. Pendekatan proses ini dalam sistem manajemen mutu menekankan pentingnya yang pertama, pendekatan proses digunakan untuk memahami dan memenuhi persyaratan-persyaratannya. Yang kedua, pendekatan proses ialah kebutuhan untuk mempertimbangkan proses-proses yang berkaitan dengan nilai tambahan di sekolah. Yang ketiga, pendekatan proses diharapkan sekolah mendapatkan hasil kinerja proses yang efektif. Yang keempat, sekolah mengalami peningkatan secara berkelanjutan berdasarkan atas pengalaman dari proses-proses berdasarkan pada pengukuran tujuan sekolah. Sistem manajemen mutu ISO benar-benar memfokuskan pada sistem yang dibangun berdasarkan persyaratan. Tidak ada tujuan lain kecuali untuk peningkatan kepuasan pelanggan sekolah. Siapa yang menjadi pelanggan sekolah? Yaitu siswa, wali murid, guru, staf, karyawan, kepala sekolah, lembaga pemasok kebutuhan sekolah, dan lembaga mitra sekolah. Jadi SMM ISO memerhatikan bahwa pelanggan memainkan peran yang sangat penting dalam menetapkan persyaratan-persyaratan sebagai masukan. Pemantauan kepuasan pelanggan di sekolah dengan adanya evaluasi informasi terkait dengan bagaimana persepsi pelanggan terhadap sekolah. Ada metodologi sistem manajemen mutu. Metodologi sistem manajemen mutu yaitu plan, goal, check, action. Disingkat dengan PDCA. Dapat diterapkan di sekolah pada semua unit kerja untuk menjalankan proses-proses perencanaannya. Yang pertama ada plan, yaitu pada tahap perencanaan ini sekolah menetapkan sasaran atau target-target sekolah dan plan salah pembacaan plan. Plan yaitu pada tahap perencanaan ini sekolah menetapkan sasaran atau target sekolah dan proses perencanaan yang diperlukan untuk memberikan hasil-hasil yang sesuai dengan persyaratan-persyaratan kepuasan pada pelanggan di sekolah serta kebijakan-kebijakan keputusan yang diambil oleh sekolah. Yang selanjutnya ada do, yaitu meletakkan serta menerapkan proses perencanaan yang sudah disepakati bersama. Selanjutnya ada cek, yaitu pemeriksaan atau pemantauan dan pengukuran terhadap proses-proses sistem manajemen yang diterapkan di sekolah, kemudian dibandingkan dengan kebijakan-kebijakan sasaran mutu pada tiap unit kerja dengan persyaratan hasil sekolah atau produk sekolah dan kemudian melaporkan hasilnya. Yang selanjutnya ada action, yaitu
mengambil tindakan untuk meningkatkan secara berkelanjutan pada kinerja proses. Selanjutnya yaitu indikator keberhasilan implementasi ISO. Ada 4 indikator keberhasilan implementasi ISO. Yang pertama yaitu komitmen manajemen. Komitmen pimpinan puncak terhadap peningkatan mutu pendidikan merupakan hal yang paling penting untuk ditetapkan sebelum melangkah lebih jauh dalam rencana menerapkan sistem manajemen mutu di sekolah. Pimpinan sekolah harus memberi bukti komitmennya pada penyusunan dan implementasi sistem manajemen mutu serta perbaikan berkesinambungan dan keefektifannya dengan cara melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengkomunikasikan kepada seluruh warga sekolah tentang pentingnya untuk memenuhi kepuasan pelanggan sekolah. Yang kedua, menetapkan kebijakan mutu sekolah dan melaksanakannya. Yang ketiga, memastikan penetapan sasaran mutu yang dilaksanakan secara konsisten. Yang keempat, melakukan tinjauan manajemen secara berkala. Dan yang terakhir, memastikan tersedianya sumber daya di sekolah. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam mewujudkan komitmen organisasi antara lain. Yang pertama, penunjukan wakil manajemen mutu. Yang kedua, pembentukan tim ISO. Yang ketiga, pembentukan struktur organisasi. Yang keempat, membangun sistem manajemen mutu. Yang kelima, tinjauan manajemen. Dan yang terakhir yaitu sertifikasi ISO 9001-2008. Selanjutnya indikator yang kedua yaitu penerapan SMM ISO 9001-2008. Dalam penerapannya, sistem manajemen mutu ISO 9001-2008 memiliki tahapan-tahapan. Tahapan tersebut yaitu tahap awal, tahap perancangan dan pengembangan sistem, penerapan sistem, audit internal, dan proses sertifikasi. Indikator selanjutnya yaitu audit mutu. ISO 9000 mendefinisikan audit sebagai proses yang sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasi secara objektif agar bisa menentukan tingkat kriteria audit yang harus dipenuhi. Atau, dengan kata lain, melakukan pengecekan pada sistem manajemen yang sedang beroperasi secara efektif sesuai dengan kriteria sistem. Audit mutu internal merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh sekolah untuk meninjau kesesuaian dan efektivitas penerapan sistem manajemen mutu. Proses audit mutu internal berfungsi sebagai alat manajemen untuk penilaian mandiri dari proses atau kegiatan manapun yang ditunjuk dalam sistem manajemen mutu. Adapun indikator yang terakhir yaitu pengukuran kepuasan stakeholder. Stakeholder adalah bagian dari masyarakat yang memiliki keterikatan baik pada level yang rendah yaitu ketertarikan atau sampai pada level yang tinggi yaitu kepemilikan. Stakeholder dapat berupa individu maupun kelompok yang berpengaruh atau dipengaruhi oleh kegiatan, keputusan, kebijakan, praktik, atau tujuan organisasi. Mutu bukanlah konsep yang mudah didefinisikan, terutama dalam bidang jasa yang dapat dipersepsi secara beragam. Kualitas dapat dipahami sebagai perbaikan terus-menerus. Kualitas juga dapat berarti keunggulan. Kualitas juga bisa berarti pemenuhan harapan pelanggan. Selain itu, kepuasan dapat didefinisikan sebagai perasaan senang atau kecewa yang dimiliki seseorang berdasarkan pembandingannya atas persepsi sebuah produk yang dalam hubungannya dengan harapan ia memiliki. Tidak sesederhana itu juga, kepuasan dapat dipandang dari dua sudut pandang, yaitu kepuasan sebagai hasil aktivitas atau pengalaman dan kepuasan sebagai proses. Pengukuran terhadap stakeholder disesuaikan dengan siapa saja bagian dari stakeholder tersebut.
Misalnya, di lembaga pendidikan pada umumnya stakeholder berupa Kementerian Pendidikan Nasional atau Dinas Pendidikan setempat, komite sekolah, wali murid, guru, kepala sekolah, karyawan, pemilik yayasan, atau masyarakat luas. Terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan materinya, dan sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.